sound ready, 3, 2, 1, action. Halo guys, kembali lagi di Techsphere. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ernanda, saya mahasiswi dari Universitas Dian Nusantara. Kali ini saya akan mewawancarai orang-orang di sekitar terkait pajak restoran bagi pelanggan. Yuk kita mulai tanya-tanya, let's go. Minta waktunya sebentar nggak? Boleh. Saya mau tanya dengan terkait pajak restoran bagi pelanggan. Apakah kakak kerja? Boleh. Ya. Kalau beritahu nama kakak siapa ya? Anissa. Baik. Seberapa sering sih kakak makan di restoran? Kadang sih, kadang kalau misalkan lagi pengen makan di restoran, tapi kalau misalnya dibilang sering sih. Apakah kakak sudah mengetahui bahwa setiap kali beli makanan dan minuman di restoran itu ada kuota pajak restoran yang dibayarkan? Belum terlalu ini sih, belum terlalu tahu, cuman kayak sebatas ya info aja sih. Kalau sudah menerima stroke atau nota pembayaran nih, itu selalu diperhatikan bagian di chat pajak restorannya yang tertera di struknya. Oh, tergantung sih. Kalau misalkan aku lagi makan sendiri nih, bisa satu uang, tapi kalau misalkan sama teman-teman ya dilihatin dulu, karena kan kita kayak harus satu gitu kan. Oh iya, baik. Menurut pendapat kakak sendiri, untuk tarif 10% itu sudah sesuai apa belum? Agak kurang pas ya, soalnya kan lumayan banget tuh 10% kalau misalkan dari harga kita makan, itu jatuhnya lumayan sih. Baik. Apakah adanya pajak restoran ini jadi salah satu hal yang kakak pertimbangkan saat mau memilih atau memutuskan membeli makanan di restoran? Enggak juga sih. Enggak terlalu menyenangkan atau gimana. Menurut kakak sendiri, pihak restoran itu sudah cukup jelas atau terbuka dalam memberitahu informasi soal pajak yang dibayarkan? Belum terlalu jelas. Karena kan biasa kita kalau makan udah langsung keluar stepnya tanpa dikasih tahu dulu. Terima kasih Kak atas semua jawaban-jawabannya. Selamat sore Bu. Perkenalkan, saya Kita Tiranda. Saya mahasiswi dari Universitas Dian Nusantara. Kali ini pakai Ibu bekerja. Baik, dan benar ya. Kalau boleh tanya, nama Ibu siapa ya? Dari sebelumnya Ibu kegiatannya apa aja sih? Ibu yang tangga aja. Oke, di samping itu banyak kegiatan-kegiatan di bidangnya yang mungkin. Kita mulai pertanyaannya ya. Yang pertama, seberapa sering sih Ibu makan di restoran? Ibu itu bulan berapa kita? 2 minggu sekali ya, kalau misalkan raut mata kali ya. Baik, pertanyaan yang kedua, apakah Ibu sudah mengetahui bahwasannya di setiap pembelian makanan dan minuman di restoran tertentu ada pungutan pajak yang dibayarkan? Kalau sudah menerima stroke atau nota pembayaran nih, apakah Ibu selalu memperhatikan bagian rincian pajak restoran yang diterima, yang tertera di stroke ya? Iya. Soalnya kan kalau kita setelah membayar kan kita sudah mengetahuinya ya. Di situ di bawahnya pasti ada tertera pajaknya ya. Jadi pasti perhatikan sampai kita yang berapa pajaknya. Baik itu. Menurut pendapat Ibu sendiri, angka 10% dari pajak restoran tersebut, apakah sudah sesuai atau tidak? Sudah, perusahaan itu pajak yang dipungut perorangan, jadi APBD pemerintah itu digunakan untuk pembangunan daerah, infrastruktur, pelayanan masyarakat, itu negara. Baik, apakah adanya pajak restoran ini jadi salah satu hal yang Ibu pertimbangkan saat mau memilih atau memutuskan membeli makanan di tempat itu? Ya, kiranya terjangkau ya. Kadang-kadang kita kan suka untuk membeli makanan itu pertama apa nih yang kita makan, budgetnya berapa nih, mungkin ada budgetnya. Baik, budget kita dengan pajak sekian. Baik, jadi ini pertanyaan yang terakhir ya. Apakah menurut Ibu pihak restoran itu sudah cukup jelas dan terbuka dalam memberitahu informasi terkait pajak yang harus dibayar pelanggan? Ya, pastinya sudah ya, karena sudah tertera dalam stok itu kan sudah membuktikan bahwa restoran tersebut dikenakan pajak 10% tadi. Mungkin gitu kamu mau itu kita pakai. Terima kasih buat jawabannya itu sangat jelas dan membantu saya untuk memahami baik pilihan apa saja barangnya.
Perkenalkan, nama saya Agus Randoko, saya mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara. Saat ini saya sedang mengerjakan tugas mata kuliah perpajakan mengenai pajak restoran. Saya ingin meminta kesediaan saudara untuk menjadi narasumber dalam wawancara singkat ini. Apakah saudara bersedia menjadi narasumber dalam wawancara ini? Ya, saya bersedia. Oke, dengan nama Kak siapa kok boleh tahu? Nia Yusa Fitri. Oke, dengan Kak Nia, next kita lanjut untuk pertanyaan satunya. Apakah Kak Nia mengetahui bahwa setiap transaksi di restoran tertentu dikenakan pajak restoran? Iya, saya mengetahui karena kan pasti dikenain pajak ya. Ya, biasanya pajak itu kan sudah ada di truk pembelian. Iya. Apakah Kak Nia selalu memperhatikan adanya pajak restoran yang tercantum pada struk atau nota pembayaran? Nggak selalu sih ya, tapi saya biasanya ngeliatnya itu dari pembayaran setelah melakukan transaksi. Walaupun ada pajak restoran, saya ngeliatnya itu dari rincian di bagian Struknya ya. Menurut Nia, apakah tarif pajak restoran sebesar 10% sudah sesuai dan kenapa? 10% itu bagi saya udah cukup sesuai sih ya, karena tidak terlalu membebani kepada konsumen dan juga dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan juga pelayanan publik. Oke. Apakah keberadaan pajak restoran mempengaruhi keputusannya untuk membeli makanan atau minuman di tempat tersebut? Tidak berpengaruh ya sama keputusan saya, karena kan selama makanan itu masih sesuai sama kualitas dan juga pelayanannya, jadi saya tetap bakal beli meskipun ada pajak restoran. Menurut Nia, apakah restoran sudah memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai pajak yang dikenakan kepada pelanggan? Menurut saya sudah sangat transparan dan karena besaran pajak yang dicantumkan itu sudah secara jelas ya. Dengan rincian itu, jadi pelanggan bisa melihat nih berapa besarnya pajak yang ada di transaksi itu. Terima kasih Kak Nia untuk partisipasinya. Terima kasih. Saya ingin meminta kesediaan saudara untuk menjadi narasumber dalam wawancara kita ini. Apakah saudara bersedia menjadi narasumber dalam wawancara ini? Ya, Nah, untuk nama kakaknya sendiri namanya siapa? dari tulis Pak. Untuk usianya, 21. apakah kamu mengetahui bahwa setiap transaksi di restoran tertentu dikenakan pajak restoran? Ya, saya mengetahuinya. Ya, apakah Tiara selalu memperhatikan adanya pajak restoran yang tercantum pada struk atau nota pembayaran? Ya, selalu tetapi saya memperhatikannya. Pertanyaan ketiga, menurut Tiara, apakah tarif pajak restoran sebesar 10% sudah sesuai dan mengapa? Ya, menurut saya sudah sesuai karena masih wajar. Apakah keberadaan pajak restoran mempengaruhi keputusan Tiara untuk membeli makanan atau minuman di resto tersebut? Tidak mempengaruhi keputusan saya. Pak, menurut Tiara, apakah restoran sudah memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai pajak yang dikenakan kepada pelanggan? Ya, biasanya dicantumkan pada nota atau struk. Oke, terima kasih untuk Tiara untuk waktu kesediaannya dan informasi yang telah diberikan. Terima kasih. Sama-sama. Selamat siang Kak, saya Widya dari mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Saya saat ini sedang melaksanakan tugas mata kuliah perpajakan yang berkaitan dengan pajak restoran. Saya ingin meminta waktu kakak untuk menjadi narasumber. Singkat ini, informasi yang saya berikan itu akan kita jaga kerahasiaannya. Boleh saya tahu Kak, nama kakak siapa? Oh boleh, nama saya Dina Oktarina, umur saya 40 dan sekarang saya bekerja sebagai karyawan swasta. Oke, kita lanjut aja ya Kak ya. Boleh. Apakah kakak mengetahui bahwa setiap transaksi di restoran tertentu dikenakan pajak restoran? Iya, saya sudah mengetahuinya karena semua itu pasti sudah tercantum di restoran dan di bill saat kita membayarnya. Oke, yang kedua Kak, apakah kakak selalu memperhatikan adanya pajak restoran yang tercantum dalam struk atau nota? Enggak sih, saya nggak selalu memperhatikan, tapi pada saat membayar saya tahu pasti sudah ada pajak di dalam nota bill itu. Oke, yang ketiga, menurut kakak, apakah tarif pajak restoran sebesar 10% sudah sesuai dan mengapa? Sudah sih, karena itu merupakan peraturan dari pemerintah juga dan saya yakin setiap restoran pasti mengikuti peraturan dari pemerintah tersebut. Oke, nah yang keempat, apakah keberadaan pajak restoran mempengaruhi keputusan kakak untuk membeli makanan atau minuman di restoran tersebut? Tidak, saya kalau saya mau beli makan pasti saya tahu pasti sudah ada pajak. Jadi kalau memang saya pengen beli sesuatu, pastinya sudah mengetahui dan saya akan beli makanan itu. Dan yang kelima nih Kak, yang terakhir, Ya. menurut kakak, apakah restoran sudah memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai pajak yang dikenakan kepada pelanggan? Sudah, semuanya sudah tertera jelas di restoran dan di bill-nya juga. Oke, terima kasih banyak ya Kak Sama-sama. untuk waktunya. Terima kasih Kak. Ya. Selamat siang Bu, perkenalkan saya Widya, mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Saya saat ini sedang melaksanakan tugas mata kuliah perpajakan yang berkaitan mengenai pajak resto yang saya ingin minta kesediaan Ibu
untuk menjadi narasumber dalam wawancara singkat ini. Nah, pertanyaannya, satu Bu, apakah Ibu mengetahui bahwa setiap transaksi di restoran tertentu dikenakan pajak restoran? Ya, saya tahu itu. Dua, apakah Ibu selalu memperhatikan adanya pajak restoran yang tercantum pada struk atau nota pembayaran? Kadang iya, kadang tidak. Kenapa seperti itu Bu? Karena keseringannya terima struk keluar. Oke, selanjutnya menurut Ibu, apakah tarif pajak restoran sebesar 10% sudah sesuai? Sudah sesuai dengan yang pemerintah berlakukan. Dan mengapa diberlakukan seperti itu Bu? Kalau nggak ada pajak, ya penghasilan dari mana? Dan yang keempat, apakah keberadaan pajak restoran mempengaruhi keputusan Ibu untuk membeli makanan atau minuman di restoran tersebut? Sekarang mau nggak mau ya kita tetap harus beli karena semua restoran udah pakai pajak. Menurut Ibu, apakah restoran sudah memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai pajak yang dikenakan? Tidak pernah diinformasikan karena sudah tertera di struk. Jadi kita tidak perlu bertanya, pasti ada di struk itu. Oke, terima kasih atas jawabannya Bu. Kalau Kak, sekarang aku izin mengambil ya sebentar ya Kak. Aku mau nanya beberapa pertanyaan tentang pajak restoran. Yang pertama itu, apakah Kakak mengetahui bahwa setiap transaksi di restoran tertentu dikenai pajak? Yang kedua, apakah Kakak biasanya memperhatikan adanya pajak restoran yang tercantum pada struk? Yang ketiga, menurut Kakak apakah tarif pajak restoran sebesar 10% itu sudah sesuai? Sesuai. Kira-kira kenapa Kak? Karena udah emang umumnya seperti itu. Iya, umumnya seperti itu ya. Yang keempat, apakah keberadaan pajak bakal mempengaruhi keputusan Kakak untuk membeli makanan? Enggak ya. Kalau yang kelima itu, menurut Kakak apakah restoran sudah memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai pajak pengenaan tersebut? Ini iya deh. Iya ya, karena yang di stroke. Iya, benar banget ya. Oke, makasih ya Kak. Terima kasih atas waktunya. A few moments later. Kak, aku izin buat wawancara sebentar ya Kak. Boleh? Perkenalkan aku Tia dari semester 3 prodi akuntansi. Pertanyaan pertama itu, apakah Kakak mengetahui bahwa setiap transaksi di restoran tertentu itu dikenai pajak? Ya. Yang kedua, apakah Kakak biasanya memperhatikan adanya pajak restoran yang tercantum pada struktur dan nota pembayaran? Kadang ya. Yang ketiga, menurut Kakak apakah tarif pajak restoran sebesar 10% sudah sesuai? Alasannya boleh nggak? Alasannya ya PPN 10 waktu itu tapi 11%. Oh ya. Yang keempat, apakah keberadaan pajak restoran mempengaruhi keputusan Kakak untuk mengambil keputusan untuk membeli makanan? Enggak sih, enggak pernah ya. Yang kelima itu, menurut Kakak apakah restoran sudah memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai pengenaan pajak tersebut? Enggak juga. Enggak dijelasin juga ya, dijelasin. Udah, makasih ya Kak. Halo Kak. Tunggu waktunya sebentar. Saya ada penelitian untuk tugas perpajakan saya tentang pajak restoran. Jika berkenan, untuk minta waktunya 3-5 menit aja untuk menjawab pertanyaan dengan soal perpajakan restoran ini yang Kakak tahu. Apakah Kakak mengetahui bahwa setiap transaksi di restoran tertentu dikenakan pajak restoran? Ya, tahu. Terus, apakah Kakak tahu juga biasanya memperlihatkan adanya pajak restoran yang tercantum pada struk atau nota pembayaran? Kadang-kadang sih, soalnya saya juga biasanya memperhatikannya jika total tagihan itu terasa jauh lebih mahal dari harga menu yang biasa selalu dikasih. Kalau menurut Kakak juga, apakah tarif pajak restoran sebesar 10% apakah sudah sesuai dan mengapa? Kalau 10% sih secara umum sudah sesuai. Karena emang udah ada peraturan tertulisnya juga kan. Tapi bisa jadi kurang sesuai kalau ditambah lagi dengan biaya layanan sebesar 5% sampai 10% gitu. Jadi total keseluruhannya itu jadi makin besar ya. Apakah keberadaan pajak restoran mempengaruhi keputusan Kakak untuk membeli makanan atau minuman di restoran tersebut? Sejujurnya iya. Karena emang barang yang saya miliki tuh emang saya lebih milih makan di warteg atau warung tendaan ya, yang banyak pilihannya dan yang pasti nggak kena pajak. Bebas pajak ya. Terus kalau menurut Kakak, apakah restoran sudah memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai pajak yang dikenakan pada pelanggan? Transparan, kalau menurut saya sih belum sepenuhnya transparan, karena emang banyak restoran yang baru mencantumkan pajak di struk ya, di sebelah tanpa memberi keterangan di menunya. Kan biasanya kalau di menu ada tulisan harga sudah termasuk pajak. Ada beberapa restoran yang belum mencantumkan itu di menu. Jadi bikin konsumen tuh merasa terjebak aja. Tiba-tiba di akhir pembayaran nominalnya lebih besar. Oke, cuma sekian dan terima kasih. Malam Komersial. Malam.
aku lagi mengumpulkan tugas mata kuliah perpajakan aku untuk tentang pajak restoran. Apakah ada beberapa kakak yang tahu tentang pajak restoran? Ya. Pertama sih saya menanyakan untuk apakah kakak mengetahui bahwa setiap transaksi di restoran tertentu dikenakan pajak restoran? Tahu. Dan apakah kakak biasanya memperhatikan adanya pajak restoran yang tercantum pada struk atau nota pembayaran? Ada, tahu. Dan menurut kakak apa aja nih? Apakah tarif pajak restoran sebesar 10% sudah sesuai dan mengapa alasannya? Sebenarnya tidak sesuai karena fasilitas yang kita dapat dari pajak itu apa keuntungannya? Jadi belum secara lengkap ya, 10% itu jadi nggak terinci itu apa aja. Apa keuntungan saat kita makan di restoran itu, profitnya apa yang bisa kita nikmatin, komisi tempat segala macam itu dari penyedia restoran. Ya benar, baik. Apakah keberadaan pajak restoran mempengaruhi keputusan kakak untuk membeli makanan atau minuman di restoran tersebut? Mungkin beberapa ada. Mungkin beberapa ada. Terus untuk menurut kakak, apakah restoran sudah memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai pajak yang dikenakan kepada pelanggan? Tidak jelas. Karena apa yang tadi saya ngomong? Profitnya buat kita apa? Keuntungan yang kita dapat dari pajak itu apa? Kita membayar pajak itu. Tapi setiap di tempat menu sudah tertera dari keterangan syarat dan ketentuannya di situ ada termasuk pajak 10% kah? Atau kakak sering ngeliat di menunya itu jarang ada? Jarang ada, karena pas kita pembayaran baru ada. Oh jadi langsung ada penilaian lebih gitu. Ya. Jadi kita membayar makanan kita yang kita pesan di restoran itu jadi lebih besar karena Ya. adanya pajak itu. Ya betul, karena kan waktu kita pemesanan nggak mungkin dong dia di menu dia PPN atau IPP segala macam kan nggak mungkin. Baik, terima kasih ya. Jadi, berdasarkan hasil wawancara terhadap 10 narasumber, dapat kita simpulkan bahwa mayoritas narasumber telah mengetahui bahwa transaksi di restoran tertentu dikenakan pajak restoran. Namun, tingkat pemahaman mereka mengenai dasar hukum dan tujuan pemungutan pajak masih beragam. Sebagian hanya mengetahui bahwa pajak tersebut otomatis ditambahkan pada saat pembayaran tanpa memahami manfaat secara lebih mendalam. Sebagian besar narasumber tidak selalu memperhatikan adanya pajak pada struk atau nota pembayaran. Mereka umumnya baru melihat rincian pajak ketika mengecek total tagihan atau saat melakukan pembayaran bersama. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian konsumen terhadap informasi pajak masih relatif rendah. Mengenai tarif pajak restoran sebesar 10%, mayoritas narasumber menilai tarif tersebut sudah sesuai karena merupakan ketentuan pemerintah dan masih dianggap wajar. Namun, beberapa responden merasa tarif tersebut cukup membebani, terutama jika masih ditambah biaya lainnya misal service charge, sehingga total biaya yang harus bayar menjadi lebih tinggi. Dari sisi pengaruh terhadap keputusan membeli, sebagian besar narasumber menyatakan bahwa keberadaan pajak restoran tidak mempengaruhi keputusan mereka selama harga masih sesuai dengan anggaran serta kualitas makanan dan pelayanan memuaskan. Meskipun demikian, terdapat beberapa narasumber yang mengaku lebih memilih makan di warung atau tempat yang tidak mengenakan pajak karena keterbatasan anggaran. Terkait transparansi informasi pajak, pendapat narasumber terbagi. Sebagian menilai restoran sudah cukup transparan karena besaran pajak dicantumkan pada struk pembayaran. Namun, sebagian lainnya berpendapat bahwa informasi tersebut belum sepenuhnya transparan karena pajak seringkali baru diketahui saat pembayaran dan tidak selalu dicantumkan secara jelas pada menu ataupun dijelaskan kepada pelanggan sebelumnya. Jadi kesimpulan akhirnya secara umum masyarakat sudah menyadari adanya pajak restoran dan menganggap tarif 10% itu masih wajar. Pajak tersebut juga tidak menjadi faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian. Namun, masih diperlukan peningkatan transparansi dari pihak restoran, khususnya dengan mencantumkan informasi pajak secara jelas dan menu atau sebelum transaksi dilakukan agar pelanggan memahami biaya yang akan dibayarkan dan tidak merasa dirugikan. Sekian, terima kasih.